kasus yang terjadi di Konawe Utara. Nah, DPP Latin menilai gimana? Mohon penjelasan. Ya, jadi begini, kita ini kan sebenarnya DPP Lat ini dalam rangka melakukan pelestarian dan penguatan kapasitas yang namanya hukum adat suku Tolaki. Itu kita yang sudah kita lakukan sekarang, yang pertama adalah kita buat yang namanya peradilan adat, itu sudah ada juga perdanya. Kemudian yang kedua juga kita sudah buat yang namanya Perda Tamalaki. Proses pengadilan adat penegakan itu sudah akan ditangani oleh dua. Yang pertama adalah peradilan adat, kemudian yang kedua adalah pasukan Tamalaki. Mengenai kasus Konawe Utara itu, pada bulan Desember ada laporan yang masuk ditujukan ke DPP Lat. Kemudian kami proses, kami wawancara, kami lakukan klarifikasi. Kami panggil pelapor, kami panggil saksi-saksi, kami panggil terlapor. Setelah kami panggil semuanya, oleh peradilan adat itu melakukan proses sidang. Dan di sidang itu dikeluarkanlah sanksi adat. Sanksi adat yang ditujukan kepada pelapor. Dalam ini adalah inisial M. Nah, kami sudah sampaikan surat bahwa sanksi adatnya itu seperti ini. 3 kali kami sampaikan secara resmi. Panggilan pemberitahuan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang bersangkutan tidak mengindahkan atau tidak ada itikat baik menurut kami. Kami hubungi juga, kami kasih kesempatan. Kami fokus bahwa penyelesaian ini dilakukan secara kekeluargaan, dilakukan secara baik-baik, tidak usah ada yang namanya tindakan-tindakan yang seperti ini. Karena yang bersangkutan kami anggap bahwa tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan kasus adatnya yang sudah diputuskan oleh peradilan adat, maka kami memutuskan DPP Lembaga Adat Tolaki atas restu dari Ketua Umum Bapak Dr. Haji Lukman Abdul Nawas SHMH MSI, kami diperintahkan untuk melaporkan saudara M dalam sesuai dengan KUHP baru kita tentang pelecehan adat. Pelecehan adatnya di mana? Sanksi adatnya sudah ada. Putusan adatnya sudah ada. Maka itu harus ditegakkan. Dia harus jalankan, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tegakkan dan dia harus jalankan. Karena dia tidak mau jalankan, maka kami laporkanlah ke Polda. Dan saya kira nanti ada pengacara kami. Beliau ini adalah salah satu putra terbaiknya suku Tolaki yang mewakili DPP Lembaga Adat Tolaki untuk menyampaikan secara hukum di mana pidananya kasus itu. Nanti saya serahkan kepada. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kalau kita lihat ini DPP Latin sangat konsen ya, sangat konsen terkait tentang kasus pidana adat ini. Terlebih lagi ada KUHP baru gitu. Ya, jadi dengan lahirnya KUHP baru tentang penguatan yang namanya kapasitas hukum adat itu menjadi kekuatan buat lembaga adat. Kemudian juga kita sambuti dengan memunculkan 2 peraturan adat. Yang pertama tentang pembentukan peradilan adat. Peradilan adat ini yang akan mengakomodir semua orang-orang yang merasa dirinya tidak dijalankan yang namanya pelanggaran adat. Jadi kita yang akan proses semuanya, kita akan hukum, kita akan adili seadil-adilnya. Kemudian ada yang namanya Perda Tamalaki. Perda Tamalaki ini tugas fungsinya adalah menegakkan hukum adat yang diberlakukan di lembaga adat Tolaki. Siapapun dia, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus ikuti apa yang diputuskan oleh lembaga adat Tolaki. Dan penegaknya itu adalah Tamalaki, mereka ini semua. Jadi kami juga di Ormas Lembaga Adat Tolaki ini, di Lembaga Adat Tolaki ini ada 38, kalau tidak salah ya, 38 ormas yang sudah masuk di dalam Lembaga Adat Tolaki ini, namanya organisasi saya. Nah, jadi ada 38. Mereka fokus utamanya adalah penegakan hukum adat. Oke. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat kita terkait tentang kasus ini agar tidak terulang gitu. Ya, jadi kami himbau sebenarnya untuk pelaporan di Polda ini sebenarnya kami jujur tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini. Tidak menginginkan. Kalau kami mau pakai otak setengahnya, sudah selesai. Pasukan Tamalek jalankan fungsimu secara adat. Dan negara itu mengakui yang namanya hukum adat. Ya. Karena kita sudah ada juga peraturan adat. Saya tinggal perintahkan kepada pasukan Tamalek, ambil dia, laksanakan proses dia. Ada kekuasaan otentik sendiri ya. Iya. Kalau kami mau lakukan itu, tetapi kita mau menggunakan, kita kan masih
menginginkan yang namanya perdamaian, kekeluargaan. Ya sudah, kalau tidak mau ya kita laporkan saja, karena negara juga itu memberikan peluang untuk itu. Jadi kami laporkan ke Polda untuk kasus ini. Oke. Tapi kalau juga tidak dijalankan, maka mau tidak mau saya akan perintahkan kepada seluruh pasukan Tamalagi. Tujuannya satu, tegakkan yang namanya hukum adat. Cut. Oke, dari segi pengacara sendiri. Nah, terkait tentang pelaporan ini, gimana penjelasan? Ya baik, terima kasih. Jadi hari ini kami melakukan laporan secara resmi di Polda Sutra, dan ini sebenarnya adalah upaya yang paling terakhir menurut kami, karena seperti apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan di DPP LAT, yang dimana beliau adalah sebagai wakil satu ketua umum di DPP LAT, menyampaikan bahwa dia telah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur adat. Namun kemudian yang pihak terlapor hari ini itu tidak mengindahkan, sehingga kami kemudian melakukan upaya terakhir dan upaya paksa. Jadi kami melaporkan ini, kami sudah laporkan secara resmi dan sudah ada bukti pelaporannya, sehingga bagi kami, kalau berdasarkan dengan undang-undang yang ada, kami sangat mensauti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dan itu berlaku di Januari tanggal 2 2026 berdasarkan pasal 2, kemudian pasal 97, kemudian pasal 96, dan kemudian lebih spesifik ke pasal 66 huruf F, yang jelasnya kami sangat menghormati dan sangat apresiasi kepada negara. Hari ini menjadi sejarah baru, pelaporan resmi dan pertama seluruh Indonesia, perlu disampaikan seluruh Indonesia, adalah pelaporan pertama masalah tindak pidana adat, dan itu dilakukan oleh suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Kami mengharapkan agar ini menjadi catatan penting, dan khususnya untuk Polda Sutra betul-betul mengakomodir dan betul-betul menegakkan hukum adat, karena ini sudah secara resmi dan telah diundang-undangkan dalam KUHP. Oke. Tapi kira-kira sebelum ada undang-undang tersebut ini, apa yang biasa terjadi begitu ya? Iya, kalau dulu sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 1981, KUHP lama itu, dia masih berlaku secara artinya tidak jelas keberadaan hukum adat tersebut, sehingga sanksi pidananya pun juga tidak jelas. Ya, sehingga penerapan sanksi terhadap masyarakat pun juga tergantung, terserah dia. Ya, tidak mau terserah dia, kan tindak pidananya kan tidak ada. Adapun dia membayar denda atau apa terserah dia, kan memang tidak menjurus kepada tindak pidana. Tapi dengan Hari ini berlakunya dengan undang-undang baru itu sangat jelas sanksinya. Kalau tidak bisa membayar denda, maka itu tidak pidana menantinya. Ya, hari ini makanya kami laporkan, Pak. Jadi siapapun itu, baik kami orang suku Tolaki, apalagi mohon maaf kepada suku-suku yang lain yang tidak memahami dan tidak mematuhi hukum adat Tolaki, khususnya Inai Konasara, Iepinesara, Inai Liasara, Iepinekasara, maka sanksi adat maupun sanksi pidana akan menantinya. Oke. Mungkin ada himbauan kepada pihak kepolisian dalam Polda Sulawesi Tenggara tempat melakukan itu. Iya, saya menghimbau kepada kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, kepada ayahanda kami Kapolda Sutra, untuk mengatensi laporan kami, karena ini betul-betul adalah merupakan kasus yang sangat menggerakkan hati kami, khususnya kami masyarakat adat suku Tolaki. Karena ini suatu tindakan yang menurut kami adalah suatu yang pelecehan kepada masyarakat adat. Karena ini sudah lembaga adat Tolaki ini sudah melakukan penyuratan 3 kali tapi tidak diindahkan. Sehingga sebelum ada kegiatan yang lebih frontal menurut kami, sebelum kami lakukan tindakan yang lebih fatal, jadi tolong segera diamankan dan ditindaklanjuti. Terima kasih.